Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Mari tetap bersyukur. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosanya dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita semua mendengar bahwa ahli-ahli Taurat mereka sangat tidak suka dengan Yesus. Padahal yang dilakukan oleh Yesus adalah kebaikan. Maka dalam permenungan saya sekali lagi, apapun perbuatan baik yang kita lakukan, ada orang yang bisa menerimanya. Tapi ada juga orang yang tidak menyukai perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin mereka berpikir bahwa kita akan mencari muka. Atau ada maunya. Terserah apa kata orang. Selama ada niat dan ketulusan hati untuk berbuat baik, jangan berhenti. Karena apa yang baik dari dalam diri kita adalah dorongan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kenapa kita harus membenci orang lain kalau dia berbuat baik? Atau dia melakukan kebaikan? Dia tidak menyusahkan kita, tetapi dia mendatangkan berkat kedamaian bagi banyak orang. Kenapa kita harus membenci mereka? Maka masing-masing kita harus bertanya. Kadang kita kalau muncul kebencian, kita harus malu. Apakah saya bisa berbuat itu seperti itu? Kalau tidak, jangan membenci orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga berkata kepada ahli-ahli Taurat tadi, bagaimana mungkin setan melawan setan? Karena mereka berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Setan tidak bisa melawan setan. Mereka akan hancur lebur. Rumah tangga yang terpecah-pecah juga akan hancur lebur. Maka mari kita saling mendoakan dalam keluarga kita. Pertanyaan buat kita renungkan. Mau dibawa kemana keluarga kita? Apakah kita punya waktu berkualitas untuk keluarga kita? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Sehingga rumah tangga kita tidak terpecah-pecah. Apakah kita saling mendoakan dalam keluarga kita?
Apakah kita saling menyapa satu sama lain? Mari kita lakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi hidup kami masing-masing hingga saat ini. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani di mana saja mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan. Tinggallah bersama mereka. Jauhkanlah mereka dari perpecahan, kebencian, kemarahan. Bawalah damai dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berada dalam ambang perpecahan. Rangkul mereka saat ini Tuhan. Berikan mereka hati untuk bisa memahami serta mengampuni satu sama lain. Semoga mereka juga boleh menerima berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Berkatilah semua keluarga ini Tuhan. Biarlah hidup mereka penuh dengan kedamaian dan sukacita. Berikan mereka semua rezeki yang secukupnya, kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.